Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Pada kesempatan siang hari ini akan kita lanjutkan terkait multi stakeholder forum yang saat ini akan diisi oleh pemapar dan penanggap yang sesuai dengan di bidangnya, dan saat ini akan bertemakan tentang krisis pendidikan, penguatan kebijakan pendidikan yang inklusif, aksesibel, dan berkualitas. Sebenarnya sama seperti yang tadi pagi, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua diharapkan saya ingin sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu. Nama saya Berarti Karamal Bahri, biasa dipanggil Tio, dari Indonesia Education Watch. Dan untuk multi stakeholder forum ini saya akan memandu jalannya diskusi di krisis kebijakan pendidikan. Dan sebelumnya untuk pendidikan itu apa ya yang kepikiran dengan teman-teman kalau misalkan kita berbicara tentang pendidikan? Karena pada dasarnya pendidikan itu kebutuhan dasar setiap manusia. Tanpa adanya pendidikan ya kita tidak bisa tahu. Dan dari dasar pendidikan pula, kita juga bisa memanusiakan manusia. Dan dari pendidikan juga itu adalah fondasi, di mana fondasi tersebut bisa menguatkan suatu manusia untuk bisa memuliakan manusia lainnya. Dan saat ini, saya tidak akan sendirian. Untuk siang hari ini ada 3 penanggap dari masing-masing komunitas yang saat ini hadir. Yang pertama ada dari Indonesia Education Watch yang diwakili oleh Kak Sehil. Yang kedua ada Pojok Literasi Bogor, komunitas Pojok Literasi Bogor dari Kak Raka. Dan kemudian terakhir ada dari komunitas pemuda, Pak, yang diwakili sama siapa? Kak Fatih, maaf. Nah, jadi nanti Pak akan pemapar ini akan memberikan hasil dari kajian-kajiannya yang sudah disusun dan yang sudah didiskusikan bersama, dan juga sini sudah di editing juga dari penyelenggara, itu pihak studi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Jadi harapannya dari pemapar ini bisa ditanggapi secara serius oleh pihak Kemendikbudristek, sorry. Untuk itu, mari awal kita buka oleh Kak Fatih selaku pemapar pertama pada hari ini. Silakan Kak Fatih. Terima kasih. Selamat siang kawan-kawan. Selamat siang Bapak dari perwakilan Kemendikdasmen. Sebelumnya, pendidikan merupakan hal yang sangat fundamental dalam suatu kehidupan berbangsa dan negara. Agar untuk mencapai suatu welfare state atau negara kesejahteraan, maka dibutuhkan suatu pendidikan yang berkualitas tinggi. Nah, maka dengan itu dalam Undang-Undang Sisdiknas ada yang disebut mandatory spending, yaitu kebijakan di mana APBN itu dialokasikan sebesar 20% untuk pendidikan itu sendiri. Nah, untuk mencapai suatu pendidikan yang berkualitas dan bermutu itu, maka agar tercapainya suatu welfare state atau negara yang sejahtera, ternyata tantangan pada hari ini tuh masih sangat banyak lah, terutama dalam bidang pendidikan yang inklusif, aksesibel, dan berkeadilan gitu. Nah, perkenalkan, sebelumnya saya Raka Alwansyah Giri Subagja, saya dari Pojok Literasi Bogor. Kami berfokus pada bidang pendidikan, dan kami berfokus bagaimana caranya kami agar masyarakat yang termarginalkan bisa mendapatkan akses pendidikan yang sebaik-baiknya dan sebermutu-bermutunya gitu. Oke, tanpa berlama-lama mungkin saya akan memaparkan kajian dari policy brief yang pertama, yaitu ada
infrastruktur dan akses pendidikan yang masih belum merata dan masih eksklusif, belum inklusif gitu. Pada hari ini kita di Jabodetabek mendapatkan suatu fenomena yang bernama fenomena gate community yang telah menciptakan ketimpangan spasial yang berdampak pada segregasi sosial dan berpotensi meningkatkan konflik di masyarakat. Jadi di mana keberadaan gate community ini tuh di mana masyarakat luar komunitas itu memicu konflik sosial, yaitu masyarakat gate community cenderung menganggap masyarakat luar sebagai ancaman keamanan. Jadi kalau misalnya kita lihat fenomena-fenomena hari ini seperti yang terjadi di Pantai Indah Kapuk kemarin gitu, di mana pengelola Pantai Indah Kapuk itu membatasi dan mempagari, menembok daerah mereka agar masyarakat di pinggiran itu tidak bisa masuk ke daerah mereka gitu. Karena mereka menganggap bahwasanya masyarakat yang di pinggiran itu tuh sebagai ancaman keamanan bagi mereka gitu. Nah, hal tersebut juga terjadi pada sektor pendidikan, di mana pada hari ini masyarakat kota mendapatkan pendidikan yang bisa dikatakan bermutu dan berkualitas. Dengan apa? Dengan akses pendidikan yang kita lihat pada hari ini, dari sekolah yang memadai, dari akses internet yang ada, tenaga pendidik yang bagus, bahkan di beberapa sekolah, kalau di Kota Bogor tuh ada beberapa international school, di mana pengajar-pengajar itu dari luar negeri dan pengajar-pengajar internasional yang bersertifikasi. Sedangkan di pinggiran-pinggiran atau di pedesaan-pedesaan, kami melihat bahwasanya pendidikan itu masih sangat tertinggal gitu. Di Kota Bogor, di daerah Rumpin Kabupaten Bogor itu tingkat buta huruf atau tingkat membacanya dari masyarakat itu sangat rendah. Bahkan ada seorang bapak-bapak berumur sekitaran 40 tahun masih belum bisa membaca dan menulis gitu. Itu kan menjadi sebuah ketimpangan di mana masyarakat di kota semuanya memiliki pendidikan dengan akses yang sebesar-besarnya, sedangkan masyarakat di pedesaan yang umur 40 tahun aja masih belum bisa nulis, sedangkan anak-anak kecil di kota udah bisa lancar berbahasa Inggris gitu. Itu kan merupakan sebuah ketimpangan dan spasial ya gitu. Ditambah lagi, penelitian menunjukkan bahwa dari 50% sekolah di daerah terpencil di Indonesia menghadapi masalah infrastruktur yang tidak memadai. Yang tadi saya sebutkan bahwa kalau di kota-kota, entah itu di kota Jakarta, kota Bekasi, kota Tangerang, kota Bogor, dan kota lainnya, mungkin kalau daerah kota-kota bangunan-bangunan infrastruktur sekolah pada hari itu sangat-sangat megah ataupun sangat-sangat terurus dan terfasilitasi dengan baik. Sedangkan kita lihat realitanya di daerah-daerah pedesaan ataupun kota-kota kecil, kita melihat bahwasanya bangunan-bangunan atau infrastruktur untuk menunjang pendidikan dasar atau pendidikan selanjutnya itu sangat buruk gitu. Bahkan ada di daerah NTB, mereka tuh tidak mempunyai bangku dan kursi gitu. Jadi mereka ngampar gitu belajar. Itu kan sebuah ketimpangan yang sangat terasa gitu dalam kehidupan bernegara dan di sektor pendidikan. Nah, terus penelitian juga menunjukkan bahwasanya Indonesia ini tuh telah menggelontorkan dana yang lumayan besar untuk pendidikan. Tapi pada hari ini saya dan kawan-kawan masih melihat bahwasanya pendidikan itu masih banyak ketimpangannya gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan kan bagaimana pengelolaan dana tersebut sehingga masih terjadi ketimpangan-ketimpangan. Apakah dana itu tidak tersentralisasi dengan baik ataukah memang ada kesalahan dalam pengelolaan dana tersebut. Jadi dana ini tuh cenderung sentralistik, nggak bisa disentralisasi dengan sesuai kepada daerah-daerah tertentu. Nah, mungkin dari pemaparan yang telah saya berikan, kami anak-anak muda dari Aliansi Prinsip memiliki beberapa rekomendasi untuk mengatasi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan. Nah, ada langkah-langkah konkret. Yang pertama, kita
Satu itu ada pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Nah, yang tadi saya sebutkan bahwasanya pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil itu sangat tertinggal terkait akses pendidikannya dengan kota-kota maju seperti Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang mungkin. Dibanding dengan kota-kota seperti di Halmahera atau di daerah-daerah lainnya gitu. Nah, mungkin seharusnya dan seyogianya pemerintah melalui Mendikdasmen gitu terutama lebih memperhatikan lagi lah terkait masalah-masalah infrastruktur pendidikan ini. Karena apa? Bagaimana kita bisa mencapai suatu negara yang makmur dan sejahtera jikalau anak-anaknya ini tidak bisa mendapatkan akses pendidikan dan infrastruktur pendidikan yang sesuai dengan taraf standar nasional atau internasional gitu Pak. Lalu yang kedua, kita mempunyai rekomendasi yaitu penguatan program pendidikan inklusif bagi perempuan dan anak. Nah, pemerintah perlu memperluas dan memperkuat program pendidikan yang inklusif untuk kelompok rentan terhadap ketimpangan seperti perempuan dan anak dari kelompok marginal. Program ini mencakup peningkatan akses beasiswa, dukungan sosial dan kebijakan afirmatif dari pemerintah. Jadi harus ada sebuah polisi atau sebuah kepastian hukum lah untuk menjamin para kaum-kaum yang termarginalkan ini agar mendapatkan pendidikan yang seluas-luasnya, seinklusif-inklusifnya gitu Pak. Nah, lalu yang terakhir, kami memiliki rekomendasi untuk mereformasi kebijakan menuju dilanjut. Nah, yang ketiga, kami memiliki rekomendasi agar pemerintah dan lembaga-lembaga stakeholder di bawahnya mempunyai reformasi kebijakan pendidikan menuju desentralisasi yang lebih efektif. Yang tadi saya sebutkan, bahwasanya pendanaan yang besar ini tuh jangan hanya sampai tersentralistik, jangan hanya sampai di pusat aja, tapi didesentralisasikan kepada kota-kota kecil, daerah-daerah pedesaan yang terpencil. Agar apa? Agar nantinya seluruh masyarakat atau seluruh anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang inklusif, berkeadilan dan berfasilitas selayak-layaknya itu. Agar bisa mencapai kemakmuran atau negara welfare state tadi gitu Pak. Mungkin terima kasih dari saya, segitu aja. Cukup. Baik, terima kasih Raka atas paparannya. Selamat datang Ibu Lydia Hanifa dari anggota Komisi 10 DPR RI. Dan lanjut aja atau? Oke, baik, kita lanjut aja Bu, gak apa? Oke, siap. Selanjutnya paparan dari Indonesia Education Watch yang akan diwakilkan oleh Kak Sehil. Kepada Kak Sehil disilakan. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan hadir dan juga teman-teman rekan-rekan sekalian. Selanjutnya adalah keresahan yang ingin kami sampaikan. Poin kedua adalah mengenai kurikulum pembelajaran yang berkualitas. Ini ada beberapa pecahan lagi. Yang pertama diantaranya adalah lemahnya perspektif interseksionalitas dalam kurikulum pendidikan. Nah, konsep ini sebetulnya sangat penting karena mengakui pengalaman individu terhadap diskriminasi atau ketidaksetaraan yang nggak hanya disoroti dalam satu faktor aja, tapi juga berbagai faktor lainnya seperti dari jenis kelamin, ras, kelas sosial, orientasi seksual, disabilitas, dan lain-lainnya. Nah, namun dalam penerapannya ini integritas interseksionalisme dan civic education itu masih minim di Indonesia. Contohnya yang pertama, pemahaman ini masih konteksnya sebatas teoritis aja, tapi secara implementasi masih sangat kurang. Kemudian yang kedua juga praktik pendidikan itu masih cenderung memperkuat stereotip gender yang misalnya membedakan peran perempuan dan laki-laki di bidang tertentu. Lalu yang ketiga juga adanya kurangnya materi pembelajaran yang inklusif dan kurangnya atau ketidaksiapannya pengajar di bidang pendidikan untuk menyampaikan materi yang berkaitan. Kemudian yang kedua masih berkaitan dengan kurikulum pembelajaran yang berkualitas. Poin yang ingin kami sampaikan adalah kebijakan ujian nasional yang saat ini diangkat lagi ya, dan menurut kami ini tidak relevan dengan
apa yang dibutuhkan sebetulnya oleh siswa. Karena adanya pengangkatan ujian nasional yang ditetapkan sebagai basis penilaian ini akhirnya membuat para siswa dan sekolah seringkali menitikberatkan pembelajaran pada persiapan UN yang kemudian konsekuensinya adalah mempersempit ruang pembelajaran, kreativitas dan inovasi dari siswa-siswa yang seharusnya bisa diekspor lebih jauh lagi. Poin yang ketiga adalah kebijakan gaji guru honorer yang tidak berkeadilan. Kenapa kami sebut demikian? Karena gaji yang seringkali diterima oleh para guru honorer itu rata-rata bahkan hampir semua di bawah standar upah minimum regional. Bahkan dari data yang kami dapatkan itu 74% guru honorer atau kontrak di Indonesia memiliki penghasilan yang di bawah 2 juta per bulannya, dan 20,5% di antara yang terkait itu bahkan hanya menerima 500.000 per bulan. Itu sangat kecil ya. Nah, selain itu juga di beberapa provinsi di Indonesia, ini kami ambil salah satu contohnya di Sumber, itu ternyata ada ketidaksinkronan antara jumlah guru honorer yang ada dengan APBD yang diakomodasikan. Sehingga akhirnya gaji tersebut, gaji guru honorer itu tidak bisa dipenuhi sepenuhnya dari APBD, tapi menggunakan dana BOS, dana komite sekolah, dana BKK, bahkan ada juga yang ditunda atau bahkan belum digaji sesuai dengan hak yang seharusnya didapatkan. Nah, ini ada rekomendasi dari kami, saya sampaikan. Berdasarkan poin-poin di atas, rekomendasi dari kami adalah yang pertama, perlu adanya pengembangan materi pembelajaran yang mencakup berbagai perspektif sosial dan budaya yang berbeda. Pemerintah mungkin bisa juga lebih mengcover buku-buku teks yang diedarkan di sekolah, mencakup menghindari stereotip gender dan juga memberikan representasi yang lebih dan lebih inklusif dan juga mengcover menampilkan tokoh-tokoh perempuan dari berbagai latar belakang sosial dan budaya. Kemudian yang kedua, selain dari materi ajarnya, pemerintah juga seharusnya bisa memberikan persiapan yang khusus bagi tenaga pendidik agar lebih memiliki pemahaman yang memadai tentang kesetaraan gender dan interseksionalitas, bisa melalui pelatihan reguler atau lain sebagainya. Dan yang ketiga, mungkin perlu juga adanya evaluasi dari sistem penilaian UN serta pengurangan ketergantungan pada UN itu dapat terjadi gitu. Nah, selanjutnya terkait dengan guru honorer, pemerintah perlu segera melakukan perbaikan dalam kebijakan penggajian untuk guru honorer dan juga memberikan kejelasan status pekerjaan bagi guru honorer dengan memberikan kontrak yang jelas yang menjamin keberlanjutan pekerjaan mereka. Oke. Selanjutnya saya lanjut ke poin keempat, yaitu mengenai akuntabilitas pendidikan. Ini ada beberapa aspek juga yang akan saya sampaikan dalam beberapa poin. Yang pertama adalah kurangnya akuntabilitas dan transparansi dari alokasi anggaran yang ada, sehingga menyebabkan kenaikan alokasi ini tidak selalu beriringan dengan kemajuan kualitas pendidikan yang ada. Yang kedua adalah implementasi anggaran pendidikan yang responsif gender masih belum maksimal. Meskipun ada kebijakan umum tentang pendidikan untuk semua, namun anggaran pendidikan yang responsif gender masih terbatas gitu. Sehingga misalnya anak perempuan seringkali menghadapi hambatan sosial dan budaya yang mencegah mereka untuk mengakses pendidikan lebih lanjut. Kemudian selanjutnya adalah masalah disparitas alokasi anggaran. Di sini kami mengutip dari laporan Bank Dunia yang mengindikasi bahwa alokasi anggaran per siswa di Indonesia itu masih tidak merata. Contohnya di Provinsi Jawa Barat itu menerima alokasi sebesar 29 triliun yang jika dibagikan per siswa itu akan menjadi 4,4 juta per tahun. Nah, sedangkan di provinsi lainnya ini bahkan tidak mungkin saja menerima alokasi yang berbeda, sehingga menunjukkan
belum adanya kesetaraan atau masih adanya ketimpangan dalam alokasi pendistribusian anggaran pendidikan. Lalu yang keempat juga adalah korupsi di sektor pendidikan yang masih termasuk dalam kasus-kasus korupsi besar di Indonesia. Contohnya di sini kami ambil yang kami maksud dengan korupsi dana pendidikan itu diantaranya mencakup penyalahgunaan dana pendidikan, pengadaan barang jasa yang tidak sesuai dan transparan, praktik suap dalam penerimaan guru dan siswa, serta manipulasi anggaran untuk keuntungan pribadi. Nah, salah satunya di sepanjang tahun 2023 kemarin itu terdapat 30 kasus korupsi sektor pendidikan yang ditindak oleh penegak hukum yang 40%-nya itu merupakan korupsi dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS gitu. Nah, dari sini kami memberikan rekomendasi yang pertama mengalokasikan lebih banyak dana untuk program yang mendukung kesetaraan gender dan pendidikan seperti beasiswa untuk perempuan dan lain sebagainya. Yang kedua, mendorong keterlibatan kelompok perempuan dalam forum atau komite perencanaan anggaran pendidikan. Yang ketiga, menerapkan sistem yang lebih transparan dan pengelolaan anggaran pendidikan dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Kemudian yang keempat, memperkuat lembaga pengawasan internal dan eksternal termasuk pemberian kewenangan kepada KPK atau lembaga terkait untuk memantau penggunaan dana pendidikan. Dan yang terakhir, menerapkan mekanisme penerimaan yang adil dan bebas dari praktik suap, baik untuk siswa baru atau maupun untuk guru dengan menggunakan sistem seleksi berbasis merit yang terbuka dan transparan. Sekian pemaparan dari saya, mungkin bisa saya kembalikan ke moderator, silakan. Baik, terima kasih Kak Sehil. Selanjutnya pemaparan terakhir dari Kak Fatih. Silakan Kak Fatih. Selanjutnya adalah terkait dengan poin partisipasi dan kebebasan akademik yang saat ini seringkali orang muda alami itu kurangnya akan ruang kebebasan untuk orang muda bisa berani berpendapat, bersuara dan mengkaji, ikut di dalamnya dalam kebijakan pendidikan. Pendidikan adalah hak fundamental bagi setiap warga negara, khususnya dalam negara ini adalah negara Indonesia. Yang dimana kualitasnya itu dari pendidikan itu menentukan masa depan bangsa ini akan dibawa kemana. Karena sejauh mana sih sebenarnya kebijakan pendidikan yang dibuat ini benar-benar mewakili kepentingan mereka. Mereka dalam tanda kutip adalah para pelajar dan mahasiswa yang jelas mereka adalah orang-orang yang menjalani pendidikan itu sendiri. Namun kebijakan seringkali berlawanan akan apa yang dibutuhkan dari para pelajar dan para mahasiswa. Saat ini, partisipasi dari orang muda dalam perumusan kebijakan pendidikan, khususnya kurikulum itu masih sangat terbatas. Mereka yang paling terdampak justru seringkali hanya menjadi objek dari kebijakan, tanpa kesempatan yang cukup untuk berkontribusi dalam menentukan isi dari sistem pendidikan kita sendiri. Padahal mereka yang menjalaninya, tapi mereka nggak bisa mendapatkan akses untuk mengkaji pendidikannya. Ketika ada yang bersuara, tapi ya hanya sekedar suara aja, nggak pernah didengar dan tindak lanjut lebih lanjut. Tanpa kesempatan yang cukup untuk berkontribusi. Padahal siapakah sebenarnya yang lebih memahami tantangan dan kebutuhan belajar di era saat ini? Ya padahal mereka sendiri. Kurikulum adalah jantung dari sistem pendidikan. Jika kurikulum ini nggak dirancang dengan mempertimbangkan realitas dan kebutuhan dari setiap orang muda yang ada di lapangan, maka pendidikan kita akan terus tertinggal, jauh tertinggal dari negara-negara lain. Contohnya negara sahabat atau Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Studi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2024 bahkan mengungkapkan bahwa sektor pendidikan masih menjadi salah satu sektor paling rawan korupsi di Indonesia. Gimana ceritanya pendidikan yang harusnya diutamakan tapi sering diutamakan oleh mereka para kelompok elit untuk jadi ladang korupsi. Ini bukan hanya soal transparansi anggaran, tapi juga ketertutupan dalam pengambilan keputusan-keputusan, termasuk dalam penyusunan kebijakan dan kurikulum. Ketika akses terhadap partisipasi ini dibatasi, maka kebijakan yang dihasilkan pun cenderung tidak inklusif, tidak demokratis, dan jauh dari kebutuhan nyata para peserta didik.
lebih dari sekedar minimnya partisipasi pemuda. Tantangan yang lebih serius adalah tidak terakomodasinya suara kelompok minoritas dan kelompok rentan yang sering termarginalkan, penyandang disabilitas, anak-anak dari daerah terpencil, mereka yang memiliki keberagaman gender, dan keluarga yang kurang mampu, hampir tidak memiliki ruang dalam partisipasi perumusan kebijakan dalam pendidikan. Hal ini dapat berakibat pada kurikulum yang homogen dan gagal mencerminkan keberagaman sosial, budaya, serta tantangan yang dihadapi peserta didik di berbagai wilayah di Indonesia. Saya mengutip dari kompas.com, berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek per Desember 2023, terdapat 40.164 sekolah formal di Indonesia yang memiliki siswa berkebutuhan khusus. Namun, jumlah ini sangat jauh mencukupi, mengingat masih banyak anak penyandang disabilitas belum mendapatkan akses pendidikan yang layak. Faktanya, lebih dari 80% sekolah di Indonesia masih belum memiliki akses pendidikan yang ramah disabilitas, mencerminkan kesenjangan besar dalam sistem pendidikan kita. Sekolah yang inklusif, ramah disabilitas baru hanya terjadi di kota-kota besar. Seperti di Jakarta contohnya, ada salah satu sekolah yang saya ingat tuh di daerah Ragunan. Baru itu yang saya tahu dan terpublikasi di media. Mungkin jika ada data yang salah bisa dikoreksi. Di sisi lain, daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal menghadapi tantangan serius dalam sektor pendidikan, keterbatasan infrastruktur. Baru-baru ini kita lihat ada seorang anak yang ingin ke sekolahnya harus melewati sungai yang panjang dengan menggunakan perahu yang itu pun bocor dan kehujanan tanpa atap. Itulah di mana kondisi saat ini ketika anak-anak dari daerah 3T memperjuangkan pendidikannya agar bisa inklusif. Keterbatasan infrastruktur jika saya sebutkan tadi dan juga kurangnya ketenaga pendidikan yang berkualitas dapat menjadi hambatan yang utama. Kondisi geografis yang sulit dan hambatan sosial, budaya turut memperparah ketimpangan pendidikan di wilayah-wilayah tersebut yang dalam tanda kutip ini adalah daerah 3T. Upaya pemerintah dan berbagai organisasi untuk mengurangi kesenjangan pendidikan. Namun, bagaimana mungkin kurikulum yang tidak mempertimbangkan kondisi-kondisi ini bisa dianggap relevan saat ini? Jika pendidikan seharusnya adalah hak semua anak untuk bisa mengenyam pendidikan. Mengapa masih ada yang tertinggal? Ataupun mengapa sistem pendidikan kita masih belum sepenuhnya inklusif dan merata? Lebih dari sekedar diabaikan juga. Suara pemuda yang berusaha menyampaikan aspirasi justru seringkali direspon dengan represi oleh aparat kita. Baru-baru ini di Nabire, Papua Tengah, pelajar yang menyuarakan harapan akan pendidikan yang lebih baik di daerahnya justru diberikan tindakan yang represif oleh pejabat dinas pendidikan setempat. Dalam sebuah forum publik, pejabat tersebut mengejek, menginjak, dan merendahkan seorang pelajar SMP hanya karena ia berani menyampaikan aspirasinya. Saya kutip pernyataannya, "Kau SMP, kau datang bawa aspirasi, kau belajar yang baik kau masih kecil, masih ingusan," ujar pejabat dinas pendidikan setempat. Yang mengatakan seperti itu ke pelajar yang masih SMP. Anak SMP hanya sekedar ingin memperjuangkan pendidikan yang berkualitas di daerah tersebut. Tapi sampai diinjak, diejek oleh yang lebih dewasa hanya karena ia berani menyampaikan suaranya. Bagaimana pendidikan yang inklusif hadir di sini? Bagaimana pejabat yang berwenang dinas pendidikan setempat malah merepresi akan suara dia? Ini yang sangat miris. Ini adalah potret nyata bagaimana suara pendidikan masih dianggap remeh dan tidak layak didengar. Bagaimana kita ingin menyampaikan bonus demografi 2045 Indonesia emas, tapi anak-anak muda, orang-orang muda dari wilayah terpencil, terluar dan tertinggal itu malah mendapatkan hak yang seharusnya suara berpendapat, tapi seperti itu. Jika seorang pelajar yang hanya ingin menyampaikan pendapatnya, aspirasinya aja diperlakukan seperti ini, bagaimana kita bisa berharap kepada pemerintah
pemangku kebijakan, bahwa suara pemuda ini benar-benar didengar dalam perumusan kebijakan. Apakah pemuda hanya menjadi tokenism atau pemuda bisa ikut ambil serta di dalamnya? Bapak atau Ibu, jika kita ingin memastikan bahwa pendidikan di Indonesia ini benar-benar inklusif, berorientasi pada masa depan yang lebih berkelanjutan, ditekankan berkelanjutan, tapi maka partisipasi pemuda ini bukan hanya sekedar sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan di saat ini. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah konkret sebagai berikut. Ini yang kami rekomendasikan dari organisasi pemuda yang bergerak dalam memberdayakan orang muda, yang dimana poin pertama yang bisa kami rekomendasikan. 1. Mekanisme partisipasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ini harus dibangun. Seperti forum-forum diskusi terbuka yang melibatkan berbagai kelompok muda, organisasi kepemudaan, komunitas penyandang disabilitas, serta kepentingan pemangku atau kepentingan lainnya. 2. Pemerintah harus memberikan pendidikan politik dan kebijakan bagi pemuda agar mereka memahami hak-hak mereka dalam menentukan arah pendidikan nasional. Seperti yang kita tahu di saat ini, banyak orang muda yang belum memahami hak-hak mereka itu apa. Diperlukan instrumen pengumpulan data yang lebih akurat dan representatif agar kebijakan yang dibuat ini mencerminkan kebutuhan semua peserta didik, tidak hanya kalangan elit, tapi seluruh kalangan tanpa memandang kelas ekonomi ataupun kelas apapun itu, termasuk kelompok minoritas dan kelompok rentan di dalamnya. 4. Evaluasi berkala terhadap kebijakan kurikulum harus dilakukan secara transparan dan melibatkan orang muda sebagai mitra di dalamnya. Lagi dan lagi, tidak sekedar tokenism. Utamanya dalam proses ini. Karena jika kita ingin berbicara pendidikan yang inklusif, maka sistem pendidikan yang lebih inklusif, demokratif, dan relevan dengan zaman ini harus dibangun. Maka tidak ada lagi alasan untuk mengabaikan suara-suara dari orang muda. Tidak ada lagi keterbatasan seorang anak SMP yang menyampaikan pendapatnya diberikan tindakan yang represif oleh pejabat dinas pendidikan terkait. Partisipasi mereka bukan hanya sekedar formalitas, tapi fondasi utama dalam membangun pendidikan yang lebih baik bagi semua. Mari kita pastikan bahwa tidak ada lagi suara yang dibungkam dari para pelajar. Tidak ada lagi hak yang diabaikan dari para pelajar ataupun mahasiswa. Karena pendidikan bukan hanya soal kebijakan tapi soal masa depan bagi kita bersama. Berikut adalah kertas kebijakan yang saya bacakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Fatih atas sampaiannya dan pemaparannya. Ya, mungkin benar juga ya Bapak Ibu sekalian. Untuk pendidikan ini sebenarnya kalau saya simpulkan masalahnya masih sama, cuman agak lebih rumit. Kira-kira saya sempat berpikir, apakah memang permasalahan pendidikan ini tidak akan sampai kelar gitu? Mungkin kedepannya kelar lama nih gitu kan? Apakah mungkin seperti itu? Karena setiap tahun, setiap ganti presiden, ganti menteri, dan ganti kepemimpinan di DPR Komisi 10, ini apakah permasalahan pendidikan akan terus berlanjut atau enggak? Kita sebenarnya pendidikan tuh mau ke arah kemana gitu kan? Dan mungkin juga kalau misalkan dari teman-teman perempuan berharap bisa lanjut kuliah lebih tinggi lagi dan mendapatkan beasiswa, itu pun juga masih berharap gitu kan? Apakah memang pemerintah memang ada, kalau bahasa kita mah tekanan dari kolega lah atau tekanan dari manapun, apakah memang kondisi internal Bapak Ibu sekalian sangat sulit untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan pendidikan. Dan semoga pemaparan-pemaparan dari ketiga kakak-kakak ini bisa tersampaikan langsung Bapak Ibu semua, baik di internal Komisi 10 ataupun di Kemendikdasmen, bisa disampaikan dengan baik. Dan mungkin bisa ditanggapi pertama kali oleh, mau siapa duluan? Oh boleh, silakan Ibu. Saya minta maaf ya Pak Biono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Senang ada banyak anak muda yang mau mengkaji terkait dengan masalah-masalah pendidikan. Pertama saya minta maaf karena ternyata waktu saya pada hari ini jadi terbatas. Ada
pembahasan yang tadinya tidak terjadwalkan berkaitan dengan pendidikan. Jadi tadi pagi ada Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri seluruh Indonesia, dan siang ini sebenarnya pukul 14 ini ada 3 orang profesor yang datang ke Komisi 10 karena kita sedang mulai menyusun rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Pertama, saya ambil keseluruhan ya. Pertama, memang isu di pendidikan itu sangat banyak. Isu terbesar yang sekarang lagi rame adalah soal pembiayaan pendidikan. APBN kita 2024, kita bicara 2024 ya, itu sekitar 650 triliun itu untuk pendidikan. Nah, 375 triliunnya itu transfer ke daerah. Jadi dikirim ke daerah. Tadi kalau disebutkan daerah nggak dapat anggaran, ya memang harusnya daerah mengusahakan. Tapi ada transfer daerah 375 triliun berupa dana alokasi umum yang bisa buat gaji. Karena kan guru-guru juga banyak ya, guru-guru ASN itu ada di daerah, dan juga untuk penyelenggaraan pendidikan. Sisanya itu ada untuk pembiayaan pendidikan dalam bentuk beasiswa. Ada di LPDP, ada KIP kuliah, ada beasiswa BPI gitu ya, beasiswa pendidikan Indonesia untuk dosen, ada macam-macam ya berkaitan dengan itu. Jadi pada dasarnya sebenarnya sudah dialokasikan, dan kemudian ada buat peningkatan kualitas guru, ada sertifikasi guru dan lain sebagainya. Jadi sisanya itu ya. Anggaran ini tidak sepenuhnya ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di 2024 kan masih pendidikan kebudayaan ya. Ada 2 kementerian yang diamanahkan untuk menjalankan fungsi pendidikan. 1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 1 adalah Kementerian Agama. Selain itu tidak punya. Sekali lagi selain itu tidak punya fungsi. Tetapi mereka memiliki perguruan tinggi. Mereka punya SMA. Sehingga kemudian kalau kita lihat dan anggaran yang diambil adalah anggaran dari 20%. Jadi yang sisa dari 600 kurang 375 itu tersebar di 19 kementerian dan lembaga. Itu yang perlu kalian ketahui juga. Jadi tidak sederhana ini. Ketika kemudian kita Komisi 10 DPR RI di akhir periode lalu sudah menyusun ada panja pembiayaan pendidikan, dan memang ternyata rumit. Kenapa? Tadi kan ada yang mengatakan korupsi dari bos. Sesungguhnya anak SD itu dapat bantuan bosnya Rp900.000 per anak per tahun. Tapi biaya operasional penyelenggaraan pendidikannya Rp3.400.000. Jadi memang banyak kurangnya. Kalau kemudian sekolah minta kepada orang tua untuk menyelenggarakan sesuatu, yang bisa jadi karena itu. Tapi yang kita tidak setujui adalah kalau kemudian minta, katakanlah gini, komite sekolah jadi stempel kalau untuk bikin ini dan itu. Sekolah kurang, pengen pakai AC. Sekolah pengen begini, sekolah pengen begitu. Itu kan akhirnya kemudian dari orang tua kan, urunan dari orang tua. Karena pemerintah belum memenuhi standar biaya operasional sekolah. Dan itu sebenarnya diberikan pada sekolah negeri dan sekolah swasta. Bahkan sudah dibuat dengan ketat sekolah yang 3 tahun berturut-turut jumlah siswanya kurang dari 60 orang. Sekolahnya kan dilikuidir karena dianggap tidak bisa menjalankan dengan baik gitu. Jadi makanya itu kemudian menjadi bagian yang paling rumitnya dari sisi satu pembiayaan. Ketika kemudian ditelusur lebih dalam lagi oleh Panja, ternyata anggaran yang dari pusat nih ke daerah, kan jelas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 20% dari APBN, APBD. Ternyata di daerah APBD 20%-nya itu, jangan bayangkan Jakarta ya, Jakarta itu terbesar. 20%-nya APBD itu menunggu dulu dapat transfer dari pusatnya berapa, sisanya baru dipenuhi supaya kelihatan 20%. Artinya nggak murni 20%. Harusnya kan 20% plus dengan tambahan dari pusat. Ternyata tidak. Sudah gitu lebih parah lagi apa?
Dipakainya bantuan-bantuan dari pusat itu katanya untuk anggaran pendidikan, ternyata dipakai untuk jalan menuju sekolah. Infrastruktur bukan anggaran pendidikan, meskipun jalannya buat ke sekolah. Jadi kalau kita lihat ya, ada yang harus nyebrang pakai jembatan, itu harusnya dari anggaran infrastruktur yang dimiliki oleh daerah. Sayangnya masih semua mengandalkan dari pusat. Jadi sebenarnya ketika menyebut otonomi daerah, ada yang diharapkan oleh daerah apa bantuan dari pusat. Makanya sekarang sedang moratorium otonomi daerah karena akhirnya menyedot anggaran yang sangat besar tapi banyak yang tidak tepat sasaran. Maka kami berkali-kali rapat sama termasuk dengan orang Kementerian Dalam Negeri mengatakan nggak boleh begitu. Dan itu harusnya jadi disinsentif. Kalau mereka melakukan hal-hal tersebut kan pasti laporannya ke sana. Laporannya ke Kementerian Dalam Negeri. Ini jadi agak rumitnya gini, uangnya dari Kementerian Keuangan, fungsinya fungsi pendidikan, laporannya ke Kementerian Dalam Negeri. Itulah negeri kita, ya. Jadi tidak sederhana yang kita bayangkan. Kemudian ketika kita bicara tentang tadi anggaran pendidikan, anggaran untuk guru itu masuknya, guru ASN itu masuknya dari pusat. Termasuk juga kalau guru P3K tunjangannya dari daerah, gajinya dari pusat. Kemarin kan sempat tuh program 1 juta guru P3K. Wow, luar biasa itu, nggak habis-habis itu pembahasan di Komisi 10. Udah pada hang HP-nya karena di WA-in terus. Kenapa kami nggak masuk, kenapa begini? Ada persoalan karena ada tabrakan peraturan. Tabrakan peraturannya adalah kalau mau jadi ASN maksimal usia 35. Tapi mereka sudah mendaftar, sudah terdata sejak tahun 2000 berapa itu? Berarti 2003, enggak, yang sebelumnya tuh yang K2 Pak udah dari 2018. Itu mereka sudah terdaftar, tapi kemudian ada moratorium pengangkatan. Dengan ada moratorium pengangkatan umurnya udah lewat dong. Iya enggak? Padahal punya pengalaman guru-guru ini. Jadi akhirnya kita kemudian di Komisi 10 minta untuk ada semacam diskresi, harusnya usia itu boleh ditambahkan. Dan itu pembicaranya panjang dengan Kementerian Pan-RB, bukan di Kementerian Pendidikan. Dan setelah itu kemudian kita minta supaya dihitung masa kerja yang sudah ada yang 10 tahun minimal, kalau nggak salah 10 tahun. Jadi diberikanlah penghargaan terhadap guru yang sudah mengabdi sekian tahun dan mereka tidak jadi diangkat karena memang pemerintah pada saat itu yang moratorium gitu, bukan salah mereka kan, bukan salah gurunya. Ditambah lagi tadi Mbak menyampaikan bahwa ada loh guru honor yang 300.000, nggak cuma 500, 300.000 tuh ada. Tapi guru honor itu tidak masuk dalam nomenklatur di pemerintah. Kebanyakan yang tadi cuma 300, 500, 800 itu ada yang di sekolah swasta. Yang sekolah swasta memang bantuan yang diberikan oleh pemerintah baru sampai pada BOS. Status gurunya adalah status pegawai yayasan. Jadi tanggung jawab yayasan dan perguruan tinggi perguruan tinggi swasta, sekolah swasta. Dan ketika bicara tentang sekolah swasta itu andalannya memang cuma BOS. Karena seringkali orang tua tidak membayar SPP. Ada yang menganggap bahwa pendidikan kan gratis, itu baru di sekolah negeri, belum di sekolah swasta. SMA pun belum gratis. Karena kan wajib belajarnya 9 tahun. Terus kemudian ada juga yang merasa tadi karena merasa gratis jadi harusnya nggak bayar. Terus ada yang merasa kan saya nggak mau masuk situ, kepaksa karena zonasi, karena PPDB dan lain sebagainya. Jadi akhirnya nggak mau bayar juga. Tapi ada juga yang bayar. Dan itu sangat tergantung mindset orang tua. Tetapi sebagiannya, harus diakui sebagiannya menganggap bahwa tidak perlu bayar SPP. Kalau tidak bayar SPP, operasional sekolah terhambat, guru honorer makin terhambat gitu. Nah itu cara berpikir kita yang perlu diselesaikan di situ. Terus kemudian yang menjadi bagian yang berikutnya adalah memang persoalannya pemerintah daerah harusnya
terlibat di dalam sebagian anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan 20% APBD-nya. Sebagian besar APBD di negeri ini memang sangat kecil sehingga sulit, habis sama gaji. Hampir daerah-daerah itu APBD-nya 80% cuma buat gaji doang. Yang 20% itu nggak bisa buat pengembangan, buat infrastruktur dan lain sebagainya. Ini PR besar bagaimana daerah punya inisiatif, inovasi untuk bisa meningkatkan APBD-nya. Sekarang terikat dengan Undang-Undang HKPD, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Yang menurut daerah, pemerintah daerah udah nggak bisa ngapa-ngapain aja. Sekarang ini bahkan pemerintah Provinsi Jawa Barat saja turun jauh APBD-nya akibat dari undang-undang itu. Nah, kita melihatnya itu sebagai sesuatu yang terpisah. Padahal itu semua berkaitan dengan pendidikan. Jadi kalau disebut rumit, ya memang rumit, tapi bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Cuma mau sabar nggak kita gitu menyelesaikan satu-satu ya. Terus juga berkaitan dengan kurikulum. Secara resmi kurikulum kita itu cuma kurikulum 2013, nggak pernah ada pembahasan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu dibentuk karena ada pandemi dan kemudian diambil mau pakai kurikulum darurat, apa kurikulum 13 atau mau pakai kurikulum yang disederhanakan. Setelah itu berkembanglah jadi mereka sebut sebagai kurikulum merdeka, merdeka belajar itu. Pada dasarnya nggak pernah dibahas secara tuntas di Komisi 10. Jadi ini jadi persoalan sebenarnya kalau ditanya kurikulumnya mau begini emang nggak pernah berubah gitu sebenarnya. Waktu saya tanya dengan Pak Mendikdasmen, jadi gimana kurikulum? Yang akan diubah adalah pendekatan. Nah, pendekatan pada dasarnya pendekatan ini bisa dilakukan dengan mengubah mindset para pendidik. Jadi tema apapun juga mindset para pendidiknya harus diubah untuk ke depan, yaitu dengan sejumlah pelatihan-pelatihan. Kurikulum 2013 belum selesai. Kita kemarin ada pelatihan untuk guru penggerak. Habis itu selesai di 2024. Gerakannya bagaimana kita nggak tahu ya. Bergerak-geraknya gimana kita juga nggak tahu. Terus mau diapakan lagi gitu. Nah, pendekatan ini yang perlu dilakukan. Tadi kan nggak sesuai sama anak-anak gitu, nggak sesuai sama anak muda. Karena memang kita belum pernah merumuskan kembali setelah kurikulum 2013. Meskipun sejak sebelumnya ada kurikulum CBSA ya, cara belajar siswa aktif. Secara normatif memang diharapkan siswanya aktif, tetapi pendekatan kita dalam pendidikan gurunya, pola pendidikan gurunya, terus kemudian ada PPG-nya, pendidikan profesi gurunya, itu arahnya belum sufficient, belum memadai gitu untuk kemana kita mau melangkahnya. Kemudian terkait dengan inklusivitas. Di dalam konsepnya Kementerian Dikdasmen ada pendidikan, nanti bagian Bapak ya detailnya. Ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal. Ada pendidikan khusus, ada pendidikan layanan khusus. Jadi itu yang perlu kita pahami, ada khusus dan layanan khusus. Bagi penyandang disabilitas yang memang hanya bisa masuk ke sekolah luar biasa pendidikan khusus, maka mereka akan masuk ke sana. Tapi lagi-lagi ini belum diperhatikan secara umum. Bisa dibayangkan mungkin dalam satu provinsi cuma 5, udah bagus itu 5 yang negeri gitu ya. Swastanya lebih banyak. Kalau nanti melakukan kajian lebih dalam ya, kalau di SLB itu udah bukan guru honor, sukwan, sukarelawan untuk mendampingi anak-anak penyandang disabilitas. Cuma 100.000, bukan lagi 300.000. Karena sukarelawan. Nanti kalau ada sisanya, sebenarnya kita udah mendorong dari BOS itu 50% maksimal itu bisa dipakai untuk membayar honor. Kalau nggak dipakai tapi masalahnya honornya honor pendidik, bukan tenaga kependidikan yang TU yang segala macam tuh nggak ada dari situ. Penjaga sekolah itu nggak ada dari situ. Jadi guru honor pun tendik itu kalau ada sisanya baru bisa diberi. Sementara kan kita udah tahu kurang ya nggak mungkin ada sisa kan. Jadi tenaga kependidikan itu kita seringkali tidak perhatikan. Berikutnya, karena tadi pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus,
kesiapan sekolah-sekolah untuk menjadi sekolah inklusi. Tidak dikonsep semua sekolah itu sekolah inklusi yang siap menerima anak-anak penyandang disabilitas. Karena ada banyak hal, kalau tidak siap sekolahnya malah akan memperburuk kondisi anak-anak dengan disabilitas. Maka harus dipastikan ada pendampingnya, dan itu nggak boleh orang tua yang bayar. Selama ini di sekolah inklusi, orang tua yang bayar guru pendamping. Harusnya negara yang menyediakan. Dan di dalam Undang-Undang 8 2016, saya waktu itu yang memimpin pembahasan undang-undangnya, kita menugaskan setiap dinas pendidikan kota kabupaten harus dan provinsi harus ada unit layanan disabilitas. Tahun ini yang masuk yang disabilitasnya misalnya tunarungu. Tahun depan tunanetra, tahun depannya yang autis. Kan nggak bisa semua dipenuhi oleh sekolah, maka harus dibantu oleh dinas pendidikan. Itu jadi bagian yang memang sudah diamanahkan. Bahkan di perguruan tinggi harusnya setiap perguruan tinggi wajib punya unit layanan disabilitas. Asumsinya penyandang disabilitas yang sampai ke perguruan tinggi itu sudah menempuh pendidikan cukup panjang dan mereka sebenarnya udah lebih siap beradaptasi sosialnya. Maka harus dibantu untuk pemenuhan aksesibilitasnya yang harus dipenuhi oleh kampus, gitu ya. Jadi itu juga jadi bagian yang perlunya dipenuhi. Kita harus mengakui bahwa persepsi di masyarakat itu tidak mudah juga membentuknya. Satu sekolah di dapil saya, sekolah negeri, sekolah inklusi, tapi disangka oleh masyarakat SLB. Kenapa? Karena sebagian gurunya lulusan dari PLB, pendidikan luar biasa. Jadi dianggapnya tuh semua SLB gitu. Sampai 70% peserta didiknya itu disabilitas. Padahal setidaknya maksimum cuma 30%. Maksimum supaya apa? Supaya kemampuan beradaptasinya terlatih, terasah. Kan masuknya sekolah inklusi kan konteksnya itu. Siap nanti berada di masyarakat, mendapatkan pendidikan dengan setara, aksesibilitasnya didapatkan, tapi ternyata persoalannya adalah tidak semua siap dan daerah tidak semua support. Nah, PR kita masih sangat panjang, Mas Fajri, dari 2016 bahkan dari sebelumnya, dari sebelum tahun 2014 udah ramai banget, udah ngasih tahu, udah ngelobi-lobi ke Bappenas dan lain sebagainya. Nah, kita punya instrumen-instrumen yang harusnya bisa terpenuhi tapi belum berjalan. Nah, terus terakhir terkait dengan bisa nggak ada katakanlah gini, beasiswa khusus untuk perempuan. Sebetulnya beasiswa itu ada, tetapi jumlahnya tidak pernah secara secara fix gitu. Secara fix dia akan selalu ada, naik turun, tidak ada kepastian. Sesungguhnya sih dibuka secara umum. Sama seperti gini, kita punya kuota 30% perempuan dalam pencalekan, habis itu fight sendiri, kira-kira begitu ya. Nah, ini juga beasiswa disediakan, siapa yang bisa mengakses. Sampai sejauh ini kita masih bersyukur sampai SMP tingkat partisipasi kasarnya masih hampir mirip laki-laki perempuan. Tapi kalau udah SMA udah berkurang, apalagi di perguruan tinggi. Problem kita rata-rata lama bersekolah kita masih 8,9 tahun, padahal targetnya wajib belajar 9 tahun. Jadi kita belum memenuhi target itu. Nah, ke depan kalau tidak salah Pak Prabowo menyampaikan akan jadi 13 tahun, maksudnya dari PAUD sampai SMA, tentu itu PR besar di tengah dengan terpaan kondisi efisiensi bukan persoalan mudah. Nah, saya punya saran buat teman-teman semua, karena teman-teman semua tentu berasal dari berbagai daerah, bukan cuma dari Jakarta kan. DPR RI itu ada 580 anggota. Masing-masingnya berasal dari 84 daerah pemilihan. Maka masing-masingnya tentu punya kewajiban untuk menyerap aspirasi di daerah pemilihannya. Manfaatkan kesempatan ini buat teman-teman, terutama komunitas-komunitas pemuda ya, untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang ingin diusulkan ke pemerintah pusat dalam hal ini pada forum-forum reses,
forum-forum kunjungan daerah pemilihan yang sebetulnya bisa dihadiri oleh anak-anak muda, atau bahkan minta secara khusus salah satu titik resesnya adalah dengan anak-anak muda. Dan itu bisa dilakukan, harus dilakukan. Bukan cuma bisa, tapi harus. Karena ini ada salah satu di dalam sumpah yang waktu yang diucapkan oleh anggota dewan adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Jadi aspirasi itu bukan cuma yang udah milih, kan gini, oh kamu nggak milih saya, kemarin milih saya enggak, oh enggak gitu, jadi nggak usah gitu kan, nggak begitu. Tapi dari awal siapapun juga boleh menyampaikan aspirasinya, sampaikan aspirasi itu. Dan ada program yang disebut sebagai program rumah aspirasi di masing-masing daerah pemilihan, yang boleh dicek, dicari anggota dewannya dari partai mana aja. Yang di satu daerah pemilihan itu pasti lintas partai, didatangi, sampaikan, kemudian bisa dirumuskan kebijakan. Tadi habis terakhir, saran saya dari kajian ini didalami, dibuat yang lebih fokus. Jadi kan tadi masing-masing punya beberapa isu. Saran saya buat satu isu, satu policy brief. Setelah itu kirimkan ke anggota dewan. Sekali lagi, kirimkan aja ke DPR, itu kan ada 580. Pengalaman saya dari 2009 di DPR. Yang paling konsisten sering ngirim, itu yang paling sering kita baca. Konsisten ngirim. Jadi kajiannya gitu. Kajiannya misalnya tadi tentang pembiayaan pendidikan, ya udah aja kaji aja itu pembiayaan pendidikan, misalnya karena jejaringnya nasional, teman-teman di Papua bikin, terus kemudian di Sumatera bikin, di masing-masing provinsi bikin, direkonsiliasi datanya, itu kemudian dibuat policy brief, satu tema, satu isu sebaiknya, karena dengan itu kemudian jadi tambah wawasan kan anggota DPR itu bukannya orang yang ngerti segala macam, enggak. Ini sangat perlu support dan masukan dari luar. Betapa gigihnya Mas Fajri dan kawan-kawan dalam pembahasan undang-undang disabilitas itu kan bolak-balik. Ini mestinya begini, ini mestinya begini, ini mestinya begini. Karena apa? Karena kita kan harusnya melibatkan orang yang akan diatur dengan undang-undang. Kita sekarang sedang bersiap untuk melakukan revisi terhadap undang-undang Sisdiknas. Dan ini kesempatan. Jadi ambil aja bagian-bagiannya, masing-masing NGO, masing-masing komunitas, pilih deh dari sini bersepakat, misalnya yang ini mau masukin dari sini, mungkin dari sisi infrastruktur atau dari standar, dari apa gitu, itu dibuat dan perlu diberikan masukan kepada kami. Tadi kan kata yang perspektif anak mudanya gimana, nah itulah kesempatannya, mumpung kita mau membahas undang-undang Sisdiknas. Saya rasa itu, minta maaf terlalu panjang, hatur nuhun, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Ibu mau atau gimana? Oh iya boleh, direspon dulu aja satu kali. Baik, mungkin mungkin dari Pak Mapar silakan, ada yang mau direspon. Oke, terima kasih atas jawaban yang cukup kompleks ya setelah saya mendengarkannya, bahwa ya memang realitanya seperti itu. Tapi satu hal yang bisa saya petik dari suatu jawaban yang Ibu sampaikan ke kami adalah bagaimana saya mendengar jawaban yang malah lebih mengembalikan lagi ke kami gitu, terkait dengan realitanya seperti ini dan segala macam, yang seharusnya padahal Ibu juga berwenang gitu untuk bisa mengkaji dan mengkritisi lebih dalam lagi, terus juga bisa memberikan suatu usulan yang memang lebih konkret. Tidak hanya sekedar bagaimana membalikkan ke kami realita, terus kita survei secara lebih lanjut dan segala macam. Karena memang yang lebih berwenang dan memiliki wewenang secara lebih dalam adalah dari pihak teman-teman, dari pihak Komisi 10 dari DPR itu sendiri. Itu sih, dan juga terkait dengan tadi ya reses dan segala macam, yang memang ada suatu keterwakilan dewan di tiap daerah. Saya selama hidup di Jakarta ya, belum pernah mendapatkan akses informasi terhadap ada dewan yang menyerap aspirasi kita.
khususnya di daerah yang saat ini saya tinggal gitu. Di mana saya bisa mendapatkan akses informasi tersebut dan bagaimana saya bisa menuntut akan aspirasi saya, ini benar-benar dikaji dan juga dilaksanakan jadi bahan pertimbangan yang bisa dijadikan aksi nyata. Bukan hanya sekedar dikaji, direspon, oke kami akan proses, tapi tidak ada tindak lanjut yang lebih mendalam. Mungkin itu sih, terima kasih. Baik. Iya, jadi begini, yang tadi saya sampaikan adalah bahan untuk kalian kalau ingin melakukan kajian lebih dalam lagi. Karena nanti kalau mau bikin policy brief, itu wawasannya harus lengkap. Tentu yang kami lakukan di ruang-ruang komisi sudah dilakukan. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana kemudian kalian nanti bisa lebih dalam lagi. Kenapa kok kayaknya dipulangin sih Bu gitu? Gimana sih orang mau nyampein aspirasi gitu kan? Ini pada dasarnya begini, aspirasi itu tidak berhenti sekali, harus terus menerus. Karenanya kajian itu menjadi bagian yang sangat penting. Sudut pandang orang di dalam, bayangin kan ini anggota dewannya ada yang udah 6 periode semua di Komisi 10, ada menterinya ganti-ganti sama stafnya juga ganti-ganti, bukan stafnya tetap di situ. Bisa jadi nggak punya tadi perspektif luar yang ingin kalian sampaikan. Ya, itu jadi bagian yang sangat penting untuk menjadi bekal. Karena nggak cukup sekali, nyampein aspirasi itu nggak cukup sekali, harus terus-terusan. Jangankan yang di luar, yang di dalam aja bolak-balik sampai bosen gitu, tetap aja begitu. Sampai sekarang meskipun undang-undang disabilitas ada 2006, saya tetap ngomongin soal disabilitas. Beasiswa adik untuk disabilitas itu harusnya ada, tapi proporsinya turun dan sebagainya. Jadi memang kita harus persisten gitu ketika ingin menyampaikan masalah. Nah, saya kasih tahu deh, 14 Maret besok itu adalah jadwal reses anggota DPR RI. Biasanya selalu diumumkan ada rapat penutupan masa sidang dan cari anggota dewan di dapil di Jakarta Selatan itu ada 7 atau 8 gitu anggota DPR RI-nya yang bisa dicari, maksudnya sebenarnya bisa di googling ya, dapat di mana, terus kemudian bisa dikontak langsung. Karena masing-masing sekarang punya sosial media dan bisa dihubungi. Saya 2 hari yang lalu masih ketemu sama mahasiswa, masih menerima masukan-masukan mahasiswa karena kita sudah membiasakan. Saya punya, ada yang dari Bandung enggak? Enggak ada ya? Ya, masa mesti pindah ke Bandung. Saya punya saya bukan rumah aspirasi menyebutnya, kantor komunikasi dan informasi Ledia Hanifa yang bisa didatangi kapan saja. Karena di sana menempatkan orang yang nanti bisa diajak ngobrol soal apa aspirasi yang disampaikan, tindak lanjutnya gimana dan seterusnya. Ada profesor yang datang, ada birokrat yang datang, ada mahasiswa, ada orang tua, masyarakat, Pak Lurah, Pak RT ada ke situ. Nah, kenapa? Karena saya percaya kalau mereka menyampaikan itu ada hal yang tidak kita ketahui yang bukan kondisi di lapangan yang seringkali suka nggak matching nih. Kayaknya regulasi udah cakep gitu. Tapi begitu ke bawah kita melongo. Ya Allah ternyata penerapannya beda ya gitu. Kami itu harus dikasih tahu. Sekali lagi kami harus dikasih tahu. Supaya nanti ternyata begini ya, ternyata begitu ya gitu. Nah maka sebetulnya manfaatkan ruang-ruang tersebut, minta waktu di masa reses itu bisa sebulanan lah ya, sampai habis lebaran. Nanti Mei ada reses lagi gitu. Jadi 1 tahun tuh anggota DPR RI itu 5 kali resesnya. Dia itu punya kewajiban berkeliling di daerah pemilihannya untuk minta masukan-masukan dari masyarakat. Jadi manfaatkan peluang itu dengan semaksimal mungkin. Ketemu dengan gini, nggak cukup dengan 1 anggota dewan gitu, bisa aja dari fraksi yang berbeda tapi bawa policy brief yang sama. Dulu kita ini ya Mas Fajri ya, waktu undang-undang tentang penyandang disabilitas, saya cuma bilang sama teman-teman di komunitas penyandang disabilitas, ini bentar lagi datang deh ke tempat-tempat anggota DPR RI yang ada di daerah pemilihannya, maksudnya di daerahnya masing-masing, jadi nggak harus ke Jakarta. Datang sampai ada pimpinan badan legislasi terus manggil saya langsung. Ledia, itu ya ada yang datang ke tempat saya, 6 orang tunanetra, tuntunan naik angkot, 4 kali ganti angkot untuk bisa sampai ke rumah saya, cuma bilang Pak cepet selesaiin undang-undang tentang penyandang disabilitas, dan itu berpengaruh. Dan itu nggak cuma 1 orang yang didatengin, dan alhamdulillah
Ya nggak apa-apa sih saya yang dimarahin. Kenapa sih kok lama banget gitu? Nggak apa-apa. Orang saya yang nyuruh pada datang gitu kan. Biar apa? Biar ada awareness ke semua. Nah makanya tadi berjejaringnya secara nasional bukan cuma Jakarta. Kalau bisa ada teman-teman di daerah lain, mulai kita menyuarakannya ke anggota-anggota dewan. Sampaikan ini loh Bapak Ibu, ada mungkin waktu pemilu kemarin belum milih. Tapi kita punya gagasan, tapi kita punya pemikiran, sampaikan dan kalau bisa tertulis tadi supaya apa? Supaya bisa sampai gitu. Dan sekarang kan enak tuh kalau udah datang ke anggota dewannya di posting gitu kan, biar gimana pun juga jejak digitalnya masuk dan anggota dewan yang bersangkutannya kan juga oh iya ya udah masuk gitu kan. Semacam fungsi kontrol dari masyarakat juga kan yang seperti itu. Jadi bismillah insya Allah masih bisa dilakukan ada banyak. Kami tetap bekerja sesuai dengan kewenangan. Dan kami tetap meminta aspirasi supaya masuk itu di dalam berbagai kesimpulan kerja. Karena kesimpulan rapat kami, rapat kerja itu mengikat pemerintah dan mengikat DPR gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Sebetulnya ini yang mau saya sampaikan masih berhubungan sama yang tadi Ibu tanggapi juga ya. Sebelumnya mengenai alokasi anggaran yang ternyata sebetulnya belum sinkron apa yang dibutuhkan dan juga apa yang didapatkan di masing-masing daerah. Nah ini saya sebetulnya dengan tanggapan Ibu, apa yang saya simpulkan adalah ternyata ada kegagalan sistem dalam mengakomodasi atau sinkronisasi apa yang dibutuhkan di daerah dan juga anggaran yang memang disiapkan gitu. Kemudian selain itu juga dari segi transparansi apakah anggaran tersebut sudah sesuai secara penyaluran itu juga kami belum mendapatkan akses yang nyata gitu kurang lebih. Nah, kemudian dari sini sebetulnya kami juga ingin mendorong, menuntut dari pihak-pihak pemerintah dan legislatif untuk ikut merumuskan ya dalam mengevaluasi apa yang sudah terjadi di dalam sini gitu kan. Apalagi belakangan juga sedang ramai efisiensi dan lain sebagainya yang ternyata ketika dilihat lagi masalahnya loh kok malah bertentangan dengan apa yang solusi yang ditawarkannya gitu. Gitu sih. Baik Ibu, sudah. Terus yang kalian persoalan kan gimana dengan daerah tertinggal? Daerah tertinggal juga sedang dibahas di dalam panitia kerja tentang pendidikan di daerah 3T. Jadi semua berproses. Kita sudah memberikan banyak masukan tapi tidak semua dieksekusi karena legislatif tidak punya kewenangan eksekusi. Sekali lagi legislatif tidak punya kewenangan eksekusi. Yang bisa adalah kita desak kepada pemerintah. Ini loh kami sudah melakukan kajian ini serahkan. Tergantung pemerintahnya mau melaksanakan atau tidak. Ada yang dikerjakan sebagian, ada yang keseluruhannya, ada yang ada yang nanti aja gitu. Nah itu bab-bab yang seperti itunya yang memang masih terus harus kita kawal bersama-sama. Nggak bisa selesai dalam waktu yang singkat. Termasuk P3K sampai sekarang P3K guru juga belum selesai karena belum mencapai 1 juta sebenarnya, tapi masih prosesnya masih tarik menarik dan lain sebagainya. Terus kemudian yang sisa kemarin udah lulus, udah masuk dalam itu akan gimana gitu. Nah itu persoalan-persoalan yang lebih teknis terkait dengan eksekusi di lapangannya ada Pak Bianto ya ditumbuhkan. Oke baik cukup. Terima kasih Ibu Ledies. Sebelum pamit mungkin kita akan memberikan polisi brief dulu Bu sambil didokumentasikan. Boleh teman-teman? Kak Sehil mungkin bisa diberikan atau perwakilan? Silakan.
Baik, tepuk tangan untuk kita semua teman-teman. Terima kasih Ibu Dedia sudah menyempatkan waktu. Ada pertanyaan boleh di DM Instagram saya. Baik, terima kasih Ibu. Oke. Ini kita lanjut ke penanggap selanjutnya. Ini akan lebih seru karena yang akan mengeksekusi semua program-program yang sudah disampaikan terutama dalam policy brief tersebut. Mungkin lanjut Pak, silakan untuk menanggapi. Tadi saya kira bisa langsung ikut pulang. Bisa ya? Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saya izin sambil lihat beberapa masukan tadi ya. Kalau enggak dibaca nanti khawatir dimarahi saya. Sejati Pak Atip yang kesini, Prof. Atip, tapi kemarin jelang maghrib gitu kasih disposisi saya supaya hadir di forum ini. Kami sungguhnya ada beberapa kegiatan juga di kementerian sedang membahas soal beberapa standar nasional pendidikan yang tadi dibincangkan oleh Mas, kalau tercatat saya Mas Fatih ya. Ya Fatih ya. Ya Fatih itu artinya penakluk artinya. Lalu ada Mbak, tadi belum cerita Mbak siapa? Sahil. Sehil mudah ya bahasa Arab ini Sehil. Ya lalu ada Mas Raka. Ya tadi Bu Lydia sudah menyampaikan memang urusan pendidikan itu urusannya kompleks. Tapi bukan berarti nggak bisa diselesaikan ya. Karena itu kementerian yang dinahkodai oleh Prof. Fadil Mukti di Kementerian Prode ini itu mencoba membuat peta jalan bagaimana mengurai keruwetan pendidikan itu. Nah, ada 6 program utama yang sebagiannya bersentuhan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Raka, Mbak Sehil, dan Mas Fatih tadi itu. Jadi pertama begini, soal infrastruktur ya. Tahun ini kebijakan yang diambil oleh Pak Presiden adalah akan ada bantuan misalnya infrastruktur untuk satuan pendidikan misalnya. Jumlahnya belum banyak kalau dibanding dengan jumlah satuan pendidikan di tanah air kita. Jumlahnya tahun ini hanya sekitar 10.440. Jadi itu sifatnya renov. Yang nanti seperti yang Pak Menteri Pendidikan sampaikan di banyak kesempatan, nanti modelnya akan ditransfer direct ke satuan untuk menghindari mispemanfaatan gitu ya, supaya benar-benar bisa dimaksimalkan bantuan itu. Tapi tempo hari ada kepala daerah terpilih ke kantor kami menyarankan Pak Menteri jangan ditransfer direct ke satuan. Itu nanti kepala sekolahnya bisa jadi sasaran, mohon maaf, wartawan ya, yang bodrek. Kalau ini kan bukan wartawan bodrek ya. Wartawan bodrek sama LSM katanya begitu. Sehingga kami nanti akan sangat kerepotan. Tetapi Pak Menteri dan atas arahan Pak Presiden tentu saja seperti beliau sampaikan di banyak kesempatan tetap akan menyampaikan kelihatannya skema itu dengan harapan nanti akan ada misalnya ya akan ada kerjasama dengan para pihak di satuan pendidikan itu. Lalu juga bisa mengajak semua pihak untuk ikut mengawal proses pembangunan sehingga tidak ada kebocoran-kebocoran.
pemanfaatan juga bisa dilakukan dengan sesuai dengan kebutuhan. Jadi langkah-langkah meskipun terasa kecil ya, tetapi ini penting dilakukan untuk mengurai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pendidikan nasional kita. Lalu soal disabilitas tadi itu, kementerian ini memiliki visi besar mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Jadi karena itu kantor kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu seringkali Pak Menteri menyampaikan salah satu tagline-nya itu ramah. Ramah itu artinya ada singkatannya itu ya. Tetapi dalam bahasa kita ramah itu ya ramah kepada semua. Kegiatan-kegiatan seperti ini pada hemat saya suatu saat bisa dipindahkan ke Kementerian Pendidikan di lantai bawah itu. Nah, tinggal nanti koordinasi sama kawan-kawan di sana gimana baiknya gitu ya. Dengan bisa melibatkan sebanyak mungkin kelompok-kelompok komunitas pegiat pendidikan yang ada di lingkungan masyarakat kita gitu ya. Dan kami di dalam SPMB itu sistem penerimaan murid baru ya, yang sudah ditekan Pak Menteri, dan hari Senin nanti itu akan ada semacam maklumat gitu namanya. Maklumat dengan mengundang media, banyak media cetak atau online untuk disampaikan poin-poin pentingnya itu apa. Tapi ada di situ namanya jalur afirmasi namanya. Jalur afirmasi itu adalah jalur yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak dari keluarga tidak mampu. Lalu anak-anak yang mengalami disabilitas dalam banyak hal ya, itu bisa diberikan alokasi secara khusus untuk mengafirmasi mereka. Sebagai bagian dari tadi itu, ingin mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, tanpa melihat dia agamanya apa, tanpa melihat golongannya apa, tanpa melihat kelas sosial ekonominya apa, tanpa melihat dia dari kelompok mana. Pokoknya semua dilayani. Nah, yang jadi masalah kemarin waktu uji publik peraturan itu adalah sekolah yang kadang nggak siap. Nah, itu yang tadi disampaikan oleh Bu Lydia dari Komisi 10 DPR RI tadi itu, kadang sekolah nggak siap dengan sarana prasarana yang dimiliki. Kadang sekolah nggak siap dengan guru pendampingnya. Kalau di sekolah-sekolah swasta yang relatif mapan dan besar, pelayanan terhadap kelompok disabilitas itu nggak ada masalah. Karena apa? Karena biasanya kelompok-kelompok itu, setahu saya ya, sebagian besar itu datang dari kelompok sosial ekonomi kelas menengah ke atas. Sehingga mereka bisa misalnya memberikan bantuan guru misalnya ya, guru pendamping untuk ikut hadir di kelas itu melayani anak-anak yang disabilitas tadi itu. Kemitraan-kemitraan seperti ini menurut saya menjadi penting dilakukan. Supaya apa? Supaya tidak ada kesan bahwa negaralah atau pemerintahlah yang punya tanggung jawab terhadap semua persoalan pendidikan. Pak Menteri mengenalkan ada yang namanya catur pusat pendidikan. Kalau dulu kita mengenal ada tripusat pendidikan ya. Ada keluarga, lalu ada sekolah, ada masyarakat. Nah, Pak Menteri, Pak Abdul Mukti menambahkan satu, yakni media. Nah, media itu menjadi penting. Kata Pak Mukti, anak-anak sekarang ini kan hidup di era yang disebut dengan era digital. Dan anak-anak juga sudah menjadi bagian dari apa yang disebut dengan virtual community. Anak-anak itu menjadi komunitas virtual yang dengan style habit mereka masing-masing, biasanya anak-anak itu berkomunikasi dengan teman sebayanya secara virtual. Dan karena itu media menjadi penting, menjadi bagian dari catur pusat pendidikan tadi itu selain keluarga, sekolah, dan masyarakat ya. Karena itu maka kalau ada persoalan-persoalan dengan pendidikan kita, ya kemitraan semesta yang kami kenalkan di kementerian ini menjadi penting.
Kemitraan semesta itu adalah kemitraan yang melibatkan sebanyak mungkin kelompok-kelompok tadi itu, giat pendidikan, lalu kemudian komunitas-komunitas yang aktif awal pendidikan, termasuk namanya apa, Indonesia Education Watch ya. Itu beda ya, itu soal korupsi ya. Tapi saya tadi menarik dengan yang disampaikan oleh Bu Lydia tadi itu, Komisi 10. Jadi kami usahakan di Kementerian Prode ini kebijakan-kebijakan itu sifatnya partisipatif ya. Jadi Pak Menteri di awal menjabat itu mengundang dinas-dinas se-Indonesia diundang pendidikan. Mereka yang dari Ormas diundang. Bahkan Pak Menteri datang untuk di samping sowan juga ingin mendengarkan apa masukan-masukan mereka. Nah mungkin nanti suatu saat Pak Menteri bisa hadir di komunitas anak-anak muda, dan Pak Menteri masih sangat muda, masih sangat welcome dengan isu-isu yang dibawa oleh anak-anak muda itu. Nah dari proses mendengar itulah kemudian dirumuskan menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan. Di awal 2025 kalau teman-teman baca itu ada Permendikdasmen nomor 1 tahun 2025, itu isinya redistribusi guru yang lulus P3K yang tadi disinggung oleh Bu Lydia tadi itu untuk bisa ditempatkan di sekolah swasta. Jadi tidak harus dibawa ke sekolah negeri. Saya kira ini kebijakan dan terobosan yang luar biasa. Karena apa? Karena sebelumnya kan guru P3K yang dari swasta yang lolos kan harus migrasi ke negeri. Nah ini tidak, oleh Pak Menteri itu dikembalikan ke sekolah asal, dikembalikan ke sekolah swasta. Bagian dari afirmasi sekolah swasta, karena Pak Menteri dan pemerintah menyadari betul bahwa negara tidak mungkin sendirian mengurus pendidikan ini. Negara tidak mungkin mampu, tadi dalam bahasa Bu Lydia tadi itu, membayari sendirian. Ya, karena jumlah guru kita sangat banyak, swasta negeri sangat banyak, jumlah sekolah kita juga sangat banyak. Karena itu kemitraan semesta menjadi penting, kemitraan dengan banyak pihak menjadi penting, termasuk kemitraan dengan swasta. Saya misalnya melihat sekolah-sekolah yang didirikan oleh ormas-ormas keagamaan itu seringkali hadir lebih dulu daripada sekolah-sekolah plat merah, terutama yang di 3T yang tadi disinggung itu. Dan karena itu ya jujur saja untuk memenuhi amanah atau menunaikan amanah konstitusi itu ya negara tidak mungkin bisa sendirian. Pasti membutuhkan sebanyak mungkin kelompok untuk diajak mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa itu. Muhammadiyah, NU, bahkan saya kebetulan aktivis Muhammadiyah dan saya sering ke bagian timur Indonesia itu. Di sana kalau ada pendidikan Islam kan pasti minoritas ya. Ada sekolah Muhammadiyah itu yang ambil contoh yang di Serui. Ada yang di Serui enggak nih? Serui itu Papua. Itu ada SMP, SMK Muhammadiyah di Serui. Itu 92% itu yang dididik itu anak-anak non-Muslim. Anak-anak Kristen, Katolik, Protestan. Adik-adik bisa bayangkan sekolah Islam, tapi yang datang belajar itu anak-anak non-Muslim. Jumlahnya enggak tanggung-tanggung. Jumlahnya itu 92%. Di Kupang itu ada Universitas Muhammadiyah Kupang. Jumlah mahasiswanya hampir 10.000. Itu 82% itu mahasiswanya Katolik. Sehingga Universitas Muhammadiyah Kupang itu kalau disingkatkan UMK gitu ya. Itu dulu Pak Malik Fajar mengatakan UMK itu bukan singkatan Universitas Muhammadiyah Kupang, tapi Universitas Muhammadiyah Katolik katanya. Karena apa? Karena 82% itu mahasiswanya Katolik. Nah, ini adalah bagian yang menurut saya penting, yang tadi dijadikan sebagai visi besar oleh Pak Abdul Mukti ketika diamanai untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini untuk menjadikan rumah pendidikan itu sebagai rumah semua. Jadi melayani semua.
Tidak hanya melayani orang-orang yang berpunya, yang beruang, tapi juga anak-anak yang enggak berpunya. Karena itu banyak fasilitas yang dikasih, yang diberikan ya. PIP misalnya dengan segala dinamikanya, dengan segala pemberitaan yang ada itu ya, jumlahnya sangat banyak. Sebagian juga melalui dana aspirasi, melalui mekanisme aspirasi dari Dewan misalnya ya. Jadi Bapak Ibu di legislatif itu punya alokasi aspirasi untuk PIP. Biasanya dibawa ke dapilnya. Nah, pemerintah juga bawa, tapi enggak ke dapil itu ya, itu lintas daerah. Jadi ada PIP untuk pelajar. Ada juga KIP untuk kuliah, untuk mahasiswa. Di luar itu ada LPDP, ada beasiswa macam-macam. Yang saya kira kalau anak-anak muda hari ini cari beasiswa itu luar biasa banyak. Tinggal kemampuan bahasa yang perlu ya. Kemampuan terutama bahasa internasional ya. Karena salah satu syarat untuk untuk ambil postgraduate ya di luar negeri S2 atau S3, persyaratan bahasa menjadi sangat penting. Di kami ada beasiswa unggulan yang bisa juga dimanfaatkan. Jadi sekarang ini peluang untuk mendapatkan beasiswa luar biasa. Ya dibanding waktu saya dulu ya lebih banyak. Lalu apalagi yang juga penting. Kami di daerah-daerah 3T setelah kasus NIAS, mungkin pernah baca ya. NIAS itu ada SD yang 1 bulan itu guru-gurunya nggak ada yang ke situ. Jadi selama sebulan itu kosong, nggak ada guru yang ngajar. Setelah kasus itu viral, itu yang ngajar itu ada dari Koramil tingkat kelurahan apa namanya? Ada Koramil, ada Polsek yang ngajar itu. Pasti ngajarnya itu kan tidak linear dengan ini ya, kebutuhan anak-anak. Tapi yang penting ada yang ngajar. Nah kami setelah analisis, kemudian kawan-kawan ada yang akses ke sana untuk cari informasi, itu problemnya nggak ada jembatannya itu, jembatan penghubung antara satuan itu dengan tempat tinggal guru ya. Karena itu kemudian bermitra dengan Men PUPR ya. Itu kemudian difasilitasi jembatan yang memungkinkan guru-guru kita untuk bisa mengajar. Dan belajar dari NIAS, bagi kami NIAS itu seperti fenomena gunung es. Ya. Jadi kelihatannya 1-2 insiden, tapi sesungguhnya sangat banyak, hanya belum terekspos oleh media saja. Dan karena itu punya komitmen untuk misalnya dengan kemitraan lintas kementerian ya, membangun mes guru yang bisa dimanfaatkan untuk guru itu bisa stay sementara di situ tanpa harus pulang pergi kalau waktunya itu sangat panjang. Misalnya di Papua itu ada seorang guru yang harus menempuh perjalanan sampai 1 minggu, ada yang 2 minggu untuk hanya sekedar ngajar. Itu kalau nggak difasilitasi dengan rumah-rumah dinas guru di tempat dekat dengan sekolah itu akan sangat berat. Ada juga dalam beberapa hal yang disampaikan Pak Menteri itu mau merekrut misalnya volunteer, guru-guru relawan ya. Biasanya fresh graduate itu yang nanti akan direkrut. Tentu dengan skema pembiayaan dari tadi bisa dari pemerintah dan juga dari partisipasi masyarakat. Jadi karena itu maka apa yang kami lakukan kami coba semaksimal mungkin dengan harapan bisa mengurai problem-problem yang sangat kompleks di dunia pendidikan itu. Jangan pernah bandingkan begini ya. Sering kita bicara soal indeks pembangunan manusia itu ya. Human Development Index. Itu kan dinilai 3 hal ya, pendidikan, lalu kesejahteraan dan kesehatan. Lalu kemudian negara-negara di Asia Tenggara itu di ranking. Itu untuk HDI ranking pertama itu kan masih Singapura ya. Singapura. Tapi jangan lupa Singapura itu cuma 4 juta penduduk, enggak sampai mungkin. Anak-anak yang sekolah mungkin enggak sampai 4 juta. Kita
bandingkan dari Sabang sampai Merauke dengan kesulitan yang luar biasa itu, problem yang tadi luar biasa itu. Karena itu kalau tadi data usia anak sekolah, kalau di Singapura itu kan udah D2 ya, lulus SMA plus 2 tahun. Kalau di kita kan masih 8,8 tahun 5 bulan tadi itu ya, atau 8,5 tadi itu, belum sampai 9 tahun. Data sebelumnya malah 7 tahun. Jadi lulus SD setahun lalu drop. Lulus SMP lalu 2 tahun lalu drop gitu misalnya ya. Karena itu ya ini problem kita semua. Indonesia di HDE itu ranking berapa? Masih ranking 5 kalau nggak salah ya. Jadi Singapura, Brunei, Malaysia yang tadi dibilang percepatannya luar biasa itu, Thailand lalu kemudian Indonesia. Ini problem kita semua dan karena itu kemitraan, kerjasama yang tadi disampaikan catur pusat pendidikan itu menjadi penting. Jadi negara tidak mungkin sendirian untuk menyelesaikan persoalan pendidikan ini, butuh kemitraan termasuk kemitraan dengan anak-anak muda. CLC kami, CLC di banyak tempat atau PKBM ya di kita itu ya, Community Learning Center itu juga membutuhkan kemitraan dengan anak-anak muda. Anak-anak yang nggak bisa tertampung di SD, SMP, SMA formal itu kan bisa belajar di PKBM. PKBM itu singkatan Pusat Kegiatan Bersama, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ya, PKBM. Itu ada SD, SMP, SMA tapi paket ya, paket A, paket B, paket C gitu. Dan itu setara. Kalau dalam pandangan undang-undang kan setara. Partisipasi anak-anak muda sangat dibutuhkan dan lewat PKBM itu usia pendidikan nggak terlalu kaku. Anak-anak bisa belajar dengan fleksibel ya, bisa belajar jarak jauh dengan modul yang harus dikuasai dan lain-lain. Itu hal yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan menjawab sebagiannya ya. Kalau ada yang ingin disampaikan sebagai umpan balik, tentu kami sangat senang. Gitu ya Mas Moderator ya. Nggih, monggo saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapan dari semua isu. Baik, dari teman-teman ada yang mau ditanggapi? Siap, silakan. Izin Pak, saya Rakasya dari Pojok Literasi juga. Sebelumnya kan tadi kan dari perwakilan dari DPR Komisi 10 ataupun Bapak gitu berfokus membahas terkait regulasi normatif lah gitu kan. Apalagi kalau misalkan tadi pernyataan dari perwakilan tadi kan dia dari 2009 gitu di DPR. Ya mungkin bisa jadi hal yang dilakukan itu sama gitu sampai dengan 2025 sekarang gitu, berbicara tentang normatif gitu. Sedangkan akhirnya itu menjadi fallacy gitu menurut saya. Fallacy di mana, kesesatan berpikirnya di mana gitu. Di mana berpikir tuh pemerintah bisa menyelesaikan masalah pendidikan itu dengan pembaruan regulasi gitu. Tapi ada yang lupa terkait implikasi gitu. Sedangkan secara hukum gitu, hukum itu ada jika masyarakat ada gitu. Hukum itu ada sebagai obat gitu kan. Bukan kita membuat hukum untuk masyarakat gitu, tapi masyarakat sendiri yang membuat hukum untuk masyarakat itu sendiri gitu. Nah, maka dari itu kan akhirnya terjadilah yang tadi disebutkan oleh Bapak ataupun Ibu sebelumnya gitu. Barangkali setelah kita buat kebijakan-kebijakan yang super yang keren gitu kan, sekolah yang tidak siap gitu. Kalau misalkan secara analogi sederhananya, Indonesia, pendidikan Indonesia gitu kan, sedang sakit demam gitu kan. Tapi pemangku kebijakan itu tuh memberi obat diare. Akhirnya kan komplikasi antara demam juga terus diare mungkin kan. Akhirnya itu yang terjadi gitu. Nah mungkin kalau saran sekedar diskusi gitu sebagai perwakilan orang muda juga, mungkin secara implikasinya gitu, bagaimana cara agar regulasi, kalau saya lihat sendiri pribadi gitu, emang bagus gitu. Bahkan kalau misalnya kita lihat secara undang-undang, dibandingkan undang-undang yang kurang bagus itu banyak yang bagus gitu. Tapi kenapa sih secara implikasi di masyarakat itu kurang gitu? Ya mungkin pemantauan ataupun segala macamnya ada yang kurang. Maka dari itu kan
saya juga mendukung itu yang tadi Bapak sampaikan. Dengan mitra itu kan itu menambahkan partisipasi dan itu memperkecil lah hal kayak gitu. Tapi kan masih terjadi tuh kegagalan dari realita kenyataan yang ada gitu dari si hukum itu sendiri gitu. Kalau menurut saya instrumennya gitu, implikasi cara agar undang-undang itu tuh bisa terselesaikan dan terjadi di masyarakat. Dan mudah-mudahan gitu yang dikatakan tadi menurut saya analoginya bahwa pendidikan itu sedang sakit bisa sembuh gitu. Yang mudah-mudahan seperti itu gitu. Itu harapan kita. Dan pada kenyataannya pun saya yang bergerak di bidang pendidikan gitu komunitas saya itu miris banget gitu. Bahkan saya pernah nemuin anak-anak SMP itu nggak bisa baca gitu. Itu sedih tuh, sumpah. Sebagai kita juga yang pernah jadi siswa gitu. Sedangkan harusnya tuh ya kelas 1 ataupun kelas 2 tuh udah lancar membaca gitu harusnya. Akhirnya kan terjadi tuh disfungsinya kan dan gagal diterapkan gitu. Ya mungkin sedikit diskusi dari saya ataupun saran ataupun aspirasi gitu kan. Hanya itu gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Raka. Dari teman-teman yang lain, ada yang mau ditanggapi atas pernyataan dari Bapak? Oke. Oke, makasih Pak. Kalau nggak salah HDI Indonesia di ASEAN itu peringkat 5 Pak. Jadi peringkat 1 itu Singapura, peringkat 2 Brunei, kita masih di bawah Thailand, kemudian peringkat 3 Malaysia. Tapi masih dikategorikan tinggi 0,73 beberapa gitu Pak. Saya menyimak tadi terakhir karena agak terlambat soal PKBM yang Bapak berikan ini menarik karena juga ingat pada satu gerakan Indonesia Mengajar yang mengirimkan anak-anak muda ke daerah-daerah terpencil itu menurut saya itu baik untuk dilakukan oleh banyak organisasi lain juga gitu. Dari tinimbang tidak melakukan apa-apa, mungkin kita juga harus mulai memanfaatkan tawaran Bapak itu tentang PKBM itu sendiri. Cuma di saat ada kebijakan penghematan anggaran ini, gimana nasib PKBM itu aja Pak pertanyaannya ini. Apa masih dapat anggaran atau tidak gitu misalnya gitu. Nah ini kan perlu kita ketahui juga. Nama saya Iwan Pak dari Unisma Kota Bekasi. Makasih. Oke, saya Virial dari Hukum Online. Salam kenal Bapak. Saya sendiri ingin sedikit menanggapi tadi dari Masnya mengenai keterlambatan membaca bagi anak-anak. Itu balik lagi kepada bagaimana guru mengajarkan di kelas. Terkadang dalam praktiknya guru itu banyak juga yang hanya memberikan tugas saja, tapi tidak mengajarkan secara menyeluruh mengenai pembelajarannya, mengenai bagaimana harusnya dia mengajarkan cara membaca atau berhitung dan segala macamnya. Jadi mungkin Pak, saran saya coba dikaji lagi bagaimana seharusnya para guru ini bisa mengajarkan pembelajaran yang baik kepada anak-anaknya, mempraktikkan juga mungkin bisa dari DPR atau dari kementerian itu memberikan tutorial di YouTube mengenai pola belajar, karena kan kita tahu ada kemampuan yang setiap manusia itu berbeda, ada kemampuan literasi, ada yang hanya kemampuan dalam gambar saja atau dalam angka saja. Mungkin juga bisa dibuat kelas-kelas yang bisa mengelompokkan mereka sesuai minatnya. Begitu. Itu saja. Dan juga Pak,
Saya ingin bertanya sedikit. Sekarang ini kan juga ada yang kasus yang belum selesai itu di sekolah daerah Bogor, kalau nggak salah ya, Kabupaten Bogor, Parung, yang katanya ada anggota legislatif yang mengambil dana untuk pendidikan anak-anak di sana. Perkembangannya saat ini seperti apa, Pak? Dan juga sebenarnya ada tidak prosedural dari DPR atau kementerian untuk mengawasi dana-dana ini gitu, karena praktiknya ternyata lolos juga gitu. Nggak sepenuhnya dapat, kadang cuma 50.000, harusnya sekian ratus ribu begitu kan. Segitu saja, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Oke, terakhir silakan. Siapa? Bapak. Oh iya, baik, sebelumnya selamat sore Bapak dan juga teman-teman semuanya. Sebelumnya kami sangat mengapresiasi acara ini dan juga mengapresiasi khususnya kepada teman-teman Indonesian Education Watch, Pojok Literasi Bogor dan juga organisasi pemuda yang telah menyusun kertas kebijakan yang sangat luar biasa ini. Sebelumnya saya ingin memberikan sedikit masukan gitu Pak terkait dengan pernyataan Bapak bahwa kenapa pembangunan infrastruktur dan juga akses pendidikan itu masih timpang gitu. Tadi Bapak menyatakan bahwa ketika kita serahkan kepada sekolah ataupun sekolah terkait gitu, sekolahnya masih belum siap gitu. Nah mungkin hal itu untuk menciptakan pembangunan infrastruktur yang merata dan juga bisa diakses oleh setiap orang dan juga tentunya dia itu inklusi, kementerian bisa membuat satu kebijakan yang sifatnya itu merumuskan kebijakan yang berbasis kepada pembangunan hak asasi manusia gitu, yang berbasis hak asasi manusia. Kenapa demikian? Ketika diciptakan kebijakan oleh kementerian bahwa misalnya pembangunan sekolah ini harus bisa diakses oleh teman-teman yang bahasanya itu disabilitas, baik itu teman-teman yang tunanetra gitu. Nah, mungkin itu bisa diintervensi melalui kementerian ya Pak ya. Ya, agar setiap sekolah di Indonesia itu baik di tingkat SD, SMP ataupun menengah itu mengalokasikan anggaran yang sudah diberikan oleh kementerian ataupun oleh negara agar membangun fasilitas ataupun infrastruktur sekolah itu dia itu yang aksesibel. Nah mungkin pembangunan yang aksesibel dan juga yang berbasis hak asasi manusia Bapak bisa bermitra dengan teman-teman yang sudah menyusun kertas kebijakan ini Pak. Nah mungkin itu masukan dari saya Pak, terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Mas untuk tanggapannya. Baik Bapak, untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan selama 3 menit. Ya, makasih. Yang pertama, ya memang kadang ada kebijakan itu yang by dokumen itu baik ya. Jadi baik di atas kertas. Tapi level implementasinya yang kurang baik. Existing hari ini yang ada di sekolah kita itu misalnya ya, itu kan ada kurikulum 2013, ada yang kurikulum Merdeka, yang tadi diberikan catatan oleh Bu Lydia tadi itu. Kurikulum 2013 itu dengan segala dinamikanya sesungguhnya sangat bagus. Lalu kemudian kurikulum Merdeka juga memberikan kesempatan yang luas bagi peserta didik untuk misalnya ya, dia punya minat di mana. Lalu kemudian sekolah, kampus itu kan seharusnya memberikan fasilitas ke anak-anak untuk memenuhi bakat dan minatnya itu. Sehingga ada kuota waktu tertentu anak-anak itu bisa misalnya ambil mata-mata kuliah yang sesuai dengan minatnya di kampus-kampus yang lain. Termasuk kampus-kampus yang berbasis pada vokasi. Baik dokumen baik, tapi kadang implementasinya nggak baik. Karena itu Pak Mukti dengan semangat tadi yang saya kemukakan di awal ya,
banyak mendengar di awal, lalu kemudian merumuskan hasil dari diskusi dengan berbagai pihak itu menjadi bagian dari kebijakan, itu harapannya kemudian kebijakan-kebijakan yang digulirkan itu tidak membuat kekagetan para pihak tadi. Bahkan uji publik juga kami selenggarakan dengan seluas-luasnya. Misalnya regulasi soal SPMB, dulu dikenal dengan PPDB ya dulu ya, sekarang namanya SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru. Itu hasil dari diskusi dengan ormas, hasil diskusi dengan dinas pendidikan, hasil diskusi dengan kepala sekolah, lalu kemudian dirumuskan menjadi kebijakan, dan ketika kebijakan itu mau istilahnya itu diharmonisasi ya dengan Kementerian Hukum misalnya, itu ada tahap yang disebut dengan uji publik. Jadi ada 3 hari uji publik kami selenggarakan. Peserta dengan berbagai latar belakang termasuk dari sekolah, itu diberi kesempatan untuk membaca dokumen itu sampai seluas-luasnya. Dokumen dikirim lebih dulu, kemudian diundang pada hari H untuk memberikan masukan-masukan, catatan-catatan. Lalu berdasarkan itu kami lakukan finalisasi. Harapannya apa? Harapannya ketika regulasi itu diundangkan, maka regulasi itu akan bisa dilakukan di lapangan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai tadi baik dokumen baik, tapi di tingkat implementasinya tidak baik. Baik regulasi, PIP, KIP itu kan sangat indah ya Mbak. Tapi ya semua tahu, ada kasus-kasus yang kadang di luar kontrol kita. Pemotongan, lalu dengan alasan yang sangat beragam misalnya ya, untuk kebutuhan sekolah, untuk kebutuhan yang lain, lalu kemudian anak tidak menerima seperti yang seharusnya diterima. Nah saya kira kita punya problem bersama soal itu, problem integritas, problem dishonesty ya, ketakjujuran, problem kalau ngasih harus ada cashback-nya misalnya ya, itu luar biasa. Dan saya kira memang semakin banyak kontrol dari berbagai elemen masyarakat juga semakin bagus. Bahkan silakan juga kami misalnya kebijakan kami dikontrol, mana kira-kira yang di lapangan ini tidak efektif. Di tingkat implementasi ya kami diberi masukan. Nanti baik dokumen apa yang dikaji oleh kawan-kawan itu kalau bisa dikirimkan ke kami lewat meja saya, enggak apa-apa, nanti saya sampaikan ke Pak Menteri atau Pak Wamen ya. Saya di lantai 2, ruangan staf ahli Menteri Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga. Silakan kalau mau datang ke sana nanti WA ke saya, nanti kita bisa janjian sana. Sambil minum kopi, sambil apa gitu ya. Tapi kalau sebanyak ini nanti kita cari ruangan yang lain. Karena ruangan saya mungkin hanya bisa menampung 10 sampai 15 orang. Saya kira kalau mau menyampaikan dokumen yang kajian sangat serius tadi itu dengan masukan dari Bu Lydia tadi akan sangat baik. Karena saya diingatkan bolak-balik, mana tadi ingatkan jamnya ya. Nah, PKBM atau CLC, kalau di Malaysia ada CLC. CLC itu di Malaysia itu unik begini. Jadi Malaysia itu untuk anak-anak kita itu kan nggak bisa melanjutkan ke SMA. Anak-anak yang non dokumen ya. Jadi ibunya berangkat ke sana, lalu di sana ketemu dengan Bangladesh sungguhan ini, bukan bangsa Lamongan desa ya. Tapi ini Bangladesh sungguhan, terus terjadi pernikahan sama-sama nggak punya dokumen. Anaknya kan nggak ada dokumen itu. Itu beranak pinak terus menerus. Kami pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur itu kemarin menerima 23 anak non dokumen. Itu kami sebar ke beberapa sekolah yang boarding. Kami taruh di sekolah yang ada pondok pesantrennya, di full funded kami, hanya 23. Ketika Pak Konsul Johor datang ke kantor kami nanya, Pak Konsul, berapa jumlah anak-anak yang non dokumen ini? Hanya Tuhan yang tahu katanya, karena saking banyaknya.
Jadi anak-anak di sana hanya SMP. Sementara SMA nggak mungkin difasilitasi karena non-dokumen. Karena aturan pemerintah Malaysia mengatakan begitu. CLC di sana ya sampai SMP, nggak bisa sampai SMA. Karena itu kalau melihat CLC, Pak Menteri kemarin ke sana, lihat sangat menyedihkan kata beliau kondisinya. Dan itu sulit sekali memutus mata rantai anak-anak yang lahir non-dokumen itu. Dan itu problem kita semua. Di Indonesia PKBM tumbuh sangat luar biasa. Sangat luar biasa. 2% kalau enggak 3% jumlahnya itu dari yang ada itu negeri. Sisanya swasta. Karena itu kalau ditanya kaitan antara efisiensi dengan PKBM itu mengutip yang disampaikan oleh Pak Presiden, yang disampaikan oleh Pak Menteri, pokoknya soal-soal pendidikan tidak boleh terdampak dengan efisiensi itu. Jadi kami terus bersemangat, kami terus ingin melakukan perbaikan di tengah-tengah keterbatasan yang ada. Yang dikunci oleh kementerian kami itu kan soal kesejahteraan guru nggak boleh diganggu misalnya ya. Lalu kemudian pelatihan untuk peningkatan kapasitas keterampilan guru nggak boleh diganggu. Lalu kemudian apalagi renovasi misalnya untuk bantuan satuan pendidikan meskipun jumlahnya belum masif nggak boleh diganggu. Jadi tetap aman beberapa itu. Jadi pada hemat kami pendidikan nggak boleh terganggu oleh efisiensi itu. Karena itu maka apapun yang terjadi kalau misalnya ada yang kurang dari negara, dari pemerintah, maka kemitraan itu menjadi penting. Dengan swasta menjadi penting. Apalagi faktanya pendidikan swasta itu baik jumlah ya, baik account, baik number itu lebih banyak daripada negeri. PAUD itu yang negeri itu hanya 3%. Hanya 3%. 97% itu private, swasta. Padahal kita punya semangat satu desa, satu PAUD. Itu kalau semangat itu tidak menggandeng swasta, nah itu pasti nggak akan tercapai. Karena itu kemitraan menjadi penting. Nah tadi soal pembelajaran, Pak Menteri sekarang mengenalkan apa yang disebut dengan deep learning, Mbak. Deep learning itu komitmen Pak Menteri yang disampaikan di banyak kesempatan itu adalah bagian dari pendekatan. Jadi bagaimana mengajarkan materi itu dengan melihat, kalau semangat deep learning ada 3 ya. Yang pertama itu mindful learning, jadi membangun kesadaran betapa pentingnya belajar itu, sehingga muncul curiosity, rasa ingin tahu, dan anak-anak harus disentuh rasa ingin tahu itu, kemauan belajar, kemauan untuk melanjutkan kuliah, dan lain-lain itu. Yang kedua adalah apa yang disebut dengan meaningful learning. Meaningful learning itu maksudnya adalah bagaimana melakukan kontekstualisasi materi dengan tantangan kehidupan hari ini. Harus sejalan, karena harus disadari sekolah itu bukan hanya untuk sekolah, tapi sekolah itu yang penting untuk hidup. Bagaimana anak-anak itu disiapkan untuk menjawab tantangan. Nah itu penting. Dalam konsep yang lebih materialistik, itu ada konsep link match ya. Dulu kita kenal link match itu. Jadi, tapi konsep itu ya mungkin perlu dikaji lebih mendalam ya. Tapi poin yang saya sampaikan dengan meaningful learning itu adalah bagaimana kita menyiapkan generasi muda, anak-anak kita itu bisa menjawab tantangan kehidupan yang dihadapi. Kehidupan tantangan saya itu beda dengan tantangan anak-anak muda hari ini ya, beda. Apalagi era yang kita kenal era disrupsi itu, era yang tidak menentu itu ya, itu kan luar biasa. Yang ketiga itu prinsip deep learning itu adalah joyful learning. Jadi mengajarkan dengan menjadikan anak-anak itu sebagai subjek, tidak sebagai objek. Diajarkan dengan menyenangkan. Pak Menteri misalnya mencanangkan bagaimana pembelajaran matematika itu dimulai dari PAUD misalnya ya, dari PAUD. Jangan dibayangkan mengajarkan matematika yang jelmit itu, yang rumit itu ya. Tapi mengajarkan dengan permainan-permainan, mengenalkan angka, huruf. Karena itu soal anak SMP belum bisa baca tadi itu ya. Itu menjadi keperhatian kita. Mestinya kelas kecil itu sudah mulai bisa baca.
kelas 1, 2, 3 itu udah mulai bisa baca. Kalau ada anak SD kelas 4 belum bisa baca, itu ada problem literasi, numerasi yang luar biasa yang perlu diselesaikan bersama. Lalu apalagi yang pertama, yang keempat tadi apa? Ada lagi enggak? Cukup ya, karena diingatkan lagi itu. 5 menit. 5 menit. Infrastruktur yang belum merata. Kami itu punya yang disebut dengan rapot mutu pendidikan. Saya kebetulan mulai 2018 itu di Badan Akreditasi Nasional PAUD PNF 2018 sampai 2023. Lalu 2023 sampai 2025 awal itu di ban PDM. PDM disingkatan PAUD Dasmen. Nah, PAUD Dasmen, PAUD dasar dan menengah gitu ya. Terus diajak bergabung ke pendidikan. Kami hasil akreditasi itu bisa mapping mana satuan pendidikan yang punya kelemahan, misalnya sarana prasarana misalnya. Dan sarana prasarana fokusnya di mana misalnya, di bagian apa, itu ada datanya. Masing-masing daerah punya rapot mutu pendidikan itu. Karena itu kalau soal misalnya infrastruktur yang belum rata itu, kalau daerah mau memanfaatkan rapot mutu pendidikan hasil dari akreditasi, itu akan bisa memberikan insentif, memberikan afirmasi sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kalau datanya benar ya, kalau data tadi yang dipakai adalah rapot mutu pendidikan. Kecuali kalau misalnya kepala daerah itu memberikan bantuan berdasarkan apakah sekolah itu milih dia apa enggak misalnya ya. Nah, seperti yang tadi disinggung oleh Bu Lydia tadi itu akan sangat repot. Bahkan ada juga kasus kan kepala sekolah, guru yang kemudian dipindahkan tempat tugasnya gara-gara tidak milih dirinya misalnya ya. Kasus-kasus itu tentu menjadi pembelajaran bagi kita semua yang aktif di dunia pendidikan. Nah, terakhir sekali kami sekali lagi senang dengan forum ini. Nanti naskah hasil kajiannya kami tunggu. Silakan disampaikan ke saya langsung bisa. Dan kalau saya dapat dokumen itu tentu akan kami share ke dirjen-dirjen yang menangani. Kalau PAUD ya ke direktur PAUD, kalau SD ke direktur SD, kalau SMP ke SMP, kalau SMA ke SMA, kalau SMK SMK, kalau layanan khusus ke layanan khusus, atau ke tadi yang banyak kita singgung soal disabilitas tadi itu ya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bianto atas tanggapan dari keseluruhannya. Baik, ada foto bersama. Oke, kita sebelum akhiri, terima kasih dari teman-teman yang sudah hadir pada kegiatan forum hari ini. Dan semoga apa yang disampaikan dan apa yang ditulis dalam policy brief atau lembar rekomendasi kebijakan bakal dieksekusi atau bakal ditindaklanjut oleh pihak-pihak Kemendikbudristek atau Kemendikdasmen dan anggota Komisi 10 DPR RI. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC.